Oke, nah itu ragam karya tulis ilmiah. Nah, sekarang kita lihat strukturnya. Secara umum, struktur isi tulisan karya ilmiah itu dapat dibedakan dari 3 bagian. Jadi pada dasarnya kita pilah menjadi 3 bagian. Ada bagian pendahuluan, ada bagian pembahasan, dan ada bagian penutup. Jadi setiap karya ilmiah secara umum kita bagi 3: pendahuluan, pembahasan, penutup. Nah, apa yang berada di dalam wilayah pendahuluan? Nah, biasanya di pendahuluan itu berisikan latar belakang, kondisi perihal topik terkini. Jadi, pendahuluan itu menggambarkan isu-isu apa yang berhubungan dengan topik bahasan saat ini. Atau dengan kata lain, apa yang menyebabkan penulis memilih topik itu. Ya, tadi disebutkan sebagai langkah pendahuluan gitu. Jadi langkah pendahuluan atau melakukan observasi, melakukan penelaahan sehingga muncul satu topik. Apa yang topik itu menjadi pilihan penulis, apa yang menyebabkan dan melatar belakanginya. Setelah itu, kemukakan alasan topik itu dipilih sebagai karya ilmiahnya. Kemudian urgenitasnya, apa kepentingannya topik itu dibahas. Selanjutnya, apa dampak atau implikasi dari topik itu. Jadi dalam pendahuluan atau latar belakang itu harus menggambarkan alasan topik, urgenitas topik, kemudian implikasi, dan yang berikutnya, buatlah tesis statement atau hakikat topik itu. Tesis statement itu sebuah kalimat pernyataannya dari topik yang akan dibahas. Misalkan, dampak belajar terhadap peningkatan prestasi mahasiswa, atau dampak pembersihan lingkungan dalam menjaga kesehatan keluarga. Nah, itu harus ada tesis statement, itu sebuah kalimat, sebuah pernyataan yang menggambarkan hakikat topik yang akan dibahas. Nah, selanjutnya pada bagian pembahasan itu biasanya diuraikan pembahasan mengenai tesis statement tadi. Jadi pada intinya pembahasan karya ilmiah itu sama dengan menjelaskan perihal tesis statement. Ya, tadi misalkan belajar dapat meningkatkan prestasi individu. Nah, itu jelaskan dalam pembahasan itu. Bagaimana pengembangan penjelasan tadi? Bisa berisikan konsep, bisa berisikan prinsip, bisa berisikan prosedur, bisa berisikan fakta berdasarkan sumber. Oke, jadi pembahasan itu tidak lain membahas tentang konsep, prinsip, prosedur, fakta sesuai dengan sumber berdasarkan tesis statement. Oke, jadi itu pembahasan. Kemudian di bagian penutup, apa yang harus disampaikan? Oke. Di dalam penutup, itu disampaikan penegasan ulang terhadap tesis statement tadi. Oke, tegaskan ulang. Atau sering disebut sebagai simpulan itu. Atau bisa nambahkan juga refleksi terhadap tesis statement berdasarkan hasil pembahasan. Maka biasanya muncul saran. Jadi secara sederhana, pilahan atau struktur isi dari karya
tulis ilmiah tadi, pendahuluan harus berisikan tentang latar belakang, latar belakang berisikan alasan, urgenitas, serta implikasi dari pemilihan topik bahasan, dan harus ada tesis statement. Tesis statement itu sebuah pernyataan dalam kalimat lengkap, biasanya begitu kuncinya. Ya, misalkan saya atau penulis bertujuan mengurai sajikan perihal implikasi kenakalan remaja terhadap masa depan remaja Indonesia. Nah itu. Sering ditemukan ketika membuat pendahuluan dari sebuah karya tulis ilmiah itu hilang tesis statementnya. Oke, jadi hati-hati. Ketika ingin menulis karya tulis ilmiah, lebih baik paling awal Anda rumuskan itu tesis statementnya dulu. Kalau saya begitu. Baru buat alasan mengapa tesis statement dipilih, apa keperluannya, dan apa implikasinya. Baru diedit menjadi sebuah komposisi latar belakang. Adapun pembahasan tinggal menguraikan tentang tesis statement tadi. Dan terakhir, buatlah kesimpulan, yaitu bagaimana menegas ulang terhadap tesis statement. Atau membuat saran, yaitu bagaimana merefleksi tesis statement berdasarkan hasil pembahasan. Nah, itu sistematika dari atau struktur dari karya ilmiah. Nah, sekarang kita lihat syarat konstruk dari karya ilmiah. Syarat konstruk itu syarat bangunannya, syarat tampilannya, konstruksinya. Ada 3 syarat yang harus diperhatikan. Pertama, kelengkapan dari karya ilmiah itu. Kedua, keutuhan. Dan ketiga, kepaduan karya itu. Jadi bagaimana mengemas fakta-fakta, data, konsep, maupun prosedur dari karya itu. Bagaimana keutuhannya, bagaimana disajikan dalam bentuk kalimat, bagaimana antar kalimatnya Anda ceritakan, bagaimana hubungan antar paragrafnya, kemudian antar bagian. Dan yang ketiga, syarat kepaduan. Kepaduan itu biasanya dihubungkan bagaimana dengan penalaran dari isi karya tulis ilmiah itu. Apakah menggunakan nalar induktif, deduktif, reflektif, atau evaluatif. Bahkan bisa juga menggunakan bentuk kreatif. Nah, itu syarat konstruk dari keterlengkapan atau keutuhan atau dari wujud sebuah karya ilmiah itu ada 3. Tadi saya ulang, ada kelengkapan data faktanya, keutuhan, dan kepaduannya. Ragam penyajiannya sekarang. Bagaimana karya tulis ilmiah disajikan berdasarkan ragam konstruknya tadi. Di sini bisa melalui konstruk penyajian deskriptif atau deskripsi, bisa narasi, bisa eksposisi, bisa prosedural, bisa persuasi, bisa juga argumentasi. Jadi cara menyajikan isi dari karya ilmiah bisa dideskripsikan. Jadi bagaimana menjelaskan suatu topik sehingga seolah-olah Anda itu sedang melukis dengan kata-kata gitu. Suatu topik dibahas, dijelaskan dengan prinsip tadi apa adanya, bukan ada apanya. Jadi ketika karya Anda dibaca oleh pihak pembaca, maka seolah-olah si pembaca itu ikut dalam tulisan Anda atau dalam karya itu. Jadi itu yang disebut deskripsi. Kemudian narasi itu menceritakan atau penceritaan. Biasanya di dalam narasi itu ada beberapa peristiwa, dirangkai secara kronologis, digambarkan juga latarnya, settingnya, tokohnya,
bisa setting latar berdasarkan latar aktivitas peristiwa, bisa juga latar berdasarkan tempat, latar berdasarkan waktu, terus alurnya, plotnya, apa pembukanya, kemudian konflik, kemudian klimaksnya, anti klimaks, dan resolusi atau kesimpulannya. Jadi alur narasi itu misalkan dari hasil observasi terus meningkat sampai ditemukan suatu karya atau produk temuan ilmiah Anda, baru digunakan bagaimana sampai akhirnya karya itu bisa diterima. Itu narasi begitu alurnya. Kemudian eksposisi, karya ilmiah eksposisi itu yaitu pelaporan. Bisa pelaporan berdasarkan hasil analisis, bisa juga pelaporan berdasarkan penyikapan. Jadi kalau eksposisi analisis, Anda hanya menggambarkan sejumlah teori atau kerangka-kerangka berpikir atau pandangan-pandangan pakar dikumpulkan oleh penulis dan Anda sebut itulah pandangan-pandangan tentang, nah itu yang disebut eksposisi analisis. Jadi tidak ada kehadiran si penulis melihat atau menyikapi teori-teori yang disampaikan itu. Dia hanya sekedar melaporkan. Kemudian eksposisi yang masuk hortatory. Berarti dari tadi hasil kajian teori pandangan itu, si penulis harus menentukan sikap dari teori-teori itu. Nah itu bedanya eksposisi analisis dengan eksposisi hortatory. Kemudian prosedural. Prosedural itu karya ilmiah itu digambarkan bagaimana prosedur atau langkah-langkahnya sehingga dia mencapai sesuatu. Atau bagaimana suatu karya tadi dihasilkan. Jadi gambarannya suatu prosedur atau proses terjadinya. Nah, sedangkan persuasi itu bagaimana mempengaruhi, memotivasi, menganjurkan, memerintahkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Jadi karya ilmiah itu sifatnya sebagai propaganda, provokator atau penstimulus. Nah gitu. Itu kalau gayanya karya itu persuasi. Nah, argumentasi juga masuk jenis konstruk penyajian karya ilmiah tapi sifatnya itu sebagai jawaban dari pertanyaan mengapa. Nah gitu. Jadi sifat karya ilmiah itu argumentatif gitu, berdasarkan alasan-alasan, pertimbangan-pertimbangan. Nah, itu ada 6 jenis konstruk penyajian karya ilmiah. Pertama, deskripsi, kedua, narasi, ketiga, prosedural, keempat, eksposisi, persuasi, dan argumentasi. Oke. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan karya ilmiah itu apa? Nah, saya merumuskan karya ilmiah ke hasil kinerja mekanisme psikofisik dan strategi produktif manusia dalam menghasilkan atau memproduksi sesuatu secara metodologi. Oke. Jadi dalam konteks ini karya ilmiah dipandang sebagai hasil kinerja mekanisme psikofisik, hasil kerja jiwa raga manusia, hasil kerja strategi produktif manusia. Jadi ada mekanisme jiwa raganya dan strategi produktif dari manusia itu untuk menghasilkan sesuatu secara metodologi. Nah itu. Jadi tulisan ilmiah ya dipandang sebagai sarana
atau media publikasi hasil kinerja mekanisme psikofisik dan strategi produktif manusia dalam menghasilkan sesuatu, oke, sesuai dengan atau secara metodologi. Oleh karena itu, untuk bisa membuat sebuah tulisan dalam kategori karya ilmiah, individu harus memiliki atau memahami standar operasional prosedur. Standar operasional prosedur tersebut antara lain tadi disajikan dalam uraian di awal ini, dan semoga uraian ini bisa membekali Anda untuk mampu berkarya ilmiah dan menjadi pekarya ilmiah dan sekaligus menjadi publikator karya ilmiah. Dan karya Anda bisa dinikmati oleh publik sebagai karya monumental di dalam dunia ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.